Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Junior Desa. Di sini saya akan melanjutkan materi manufaktur ya di PT Sansurya ya kemarin. Uh, Sansurya Furniture. Di mana materi terakhir kita adalah uh, pengisian lingket ya dan kode pajak. Saat ini kita akan lanjut mengisi neraca saldo. Oke, untuk neraca saldo di manufaktur langkahnya pun sama dengan yang ada di dagang. Caranya setup, balance, kemudian account opening balance. Nah, di sini nanti kita tinggal mengisi. Nah, apabila dalam pengisian ternyata ada akun yang tidak kita pakai, lebih baiknya ya, kalau dari saya lebih baiknya silahkan dihapus terlebih dahulu di kondisi. Nah, disesuaikan dahulu di sebelah sini. Tapi jika merasa sudah sesuai, maka langkah selanjutnya adalah pengisiannya secara langsung. Oke, saya mulai pengisian. Bisa diikuti video saya. Oke, kita cek karena di sini apabila kalian mengerjakan terus kemudian ada ketidakseimbangan antara saldonya, di sini amount left to be allocatednya minus, dalam artian di sini kita tidak seimbang. Cara ngeceknya ya silahkan kalian urutkan satu persatu seperti yang saya lakukan. Nah, di sini saya akan saya mencontohkan saja bagaimana sih kalau misalkan pengisian neraca saldo kita tidak seimbang. Jadi kalau sudah seimbang 0,00 ya berarti sudah berhasil. Oke, kita cek dulu ya. Untuk berikutnya kita mengisi persediaan. Caranya kita buat dulu di Excel ya. Nanti ada sedikit perbedaan karena kita harus memilah kolom merchandise-nya ya, atau kalau 4 itu sales ya, sales. Kita cek dulu sebelum kita melanjutkan ini ya. Yang pasti dulu income account-nya sales itu kalau 4.100 4.000 oke, 4.000 bedanya di sini. Kemudian cost of goods sold kita cek dulu ya, cost of goods sold
di sini cost of goods sold-nya kepala 5.100, 5.000. Oke, 5.000, bukan 51.000 ya, karena nanti kalau 5 nya pada minnya ya. 5 min 1.000. Kemudian asetnya untuk yang pertama, nah ini harus dihapus saja. Oke, karena di sini adalah contohnya pembuatan di dagang ya, hampir sama kolomnya, tidak ada perubahan, cuma di sini ada perbedaan karena di yang pertama di situ kalau kita melihat di soal bahwa persediaan pertama di situ adalah ada barang jadi ya, barang jadi pembuatan barang BJ, kodenya BJ 01. Nah, kalau sudah seperti ini kita isi namanya kursi minimalis. Oke, sama-sama akun asetnya kita ubah karena kursi minimalis adalah barang jadinya atau di BJ tadi barang jadi, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah finished good inventory ya. Jadi nomor akunnya 11930. Oke, lanjut. Kita lanjutkan aja dulu, alat sampingnya nanti bisa kita sesuaikan. Yang kedua ada BB atau bahan baku. BB 01. Oke, kita isi ke bawah aja dulu sekalian. BP bahan penolong 01. Kemudian ada BP 02 bahan penolong yang kedua. Kemudian ada sampai ke 4 ya, BP sampai ke 4. Jadi kita tarik aja. Nah, oke. Ini kita bikin lanjut. Namanya yang kedua B, bahan bakunya di sini adalah kayu solid. Oke, kayu solid. Kodenya di sini berhubung dia bahan baku itu kalau bahasa Inggrisnya raw material inventory. Berarti nomornya 1.900. Oke, seperti ini. Kalau ininya sama. Karena ini adalah sales, ini adalah cost of goods sold, jadi sama. Kemudian yang ketiga ada skrup ini nanti dipilah lagi ya. Kita harus paham istilah-istilahnya ini biar nggak salah menggolongkan ini bagian apa sih gitu loh, tipe akun apa gitu, atau persediaan yang tergolong apa. Oke, bahan penolong ya atau skrup itu termasuk bahan penolong berdasarkan kode BP. Bahan penolong itu kalau kita lihat di daftar akun dia indirect material inventory. Sorry, 1910. Oke, sama. Oke, biarkan dulu. Selain itu ada amplas. Ini pun sama ya, sama bawah. Kita tarik aja. Nah, di sini untuk amplas ya bahan penolong juga sama sampai ke tidak sama. Jadi kita sesuaikan dulu. Oke, kemudian kita sesuaikan
tarik ke samping. Nah, seperti ini. Kebanyakan sorry kurang satu malah. Kita sesuaikan dulu. Jika sudah kita masukkan, karena ini sama ya, jadi kalau misalkan beda ya kita apa namanya masukkan lagi tipenya, akunnya tinggal disesuaikan. Kalau di soal itu ada 3 persediaan yang pasti. Kalau kita lihat ya, ada bahan baku raw material, kemudian indirect bahan tolong, kemudian ada finish. Nanti kalau misalkan nanti soal lain ada lagi work in process atau barang dalam proses ya, tinggal kita masukkan. Nah, ini sudah kita masukkan dalam Excel-nya. Ini sama, ini juga sama, ini juga sama, kita bikin 0. Nah, untuk di selling price-nya, harga selling price-nya kita kasih 0 aja karena kita tidak menjual bahan baku ya di rata-rata bahan jadi untuk yang meskipun di situ ada kondisi minimalis, kita bikin kasih harga 0 aja karena di harga jualnya kita melihat nanti di soal gitu, karena bahan baku bisa jadi naik turun, jadi harga jualnya itu enggak pasti. Jadi kita sesuaikan saja dulu yang buying kita atau harga beli barang kita tadi itu. Ini kita sesuaikan di sini dulu. Nah, di sini karena tadi 115.100, kemudian bawahnya 3.500.000. Nah, 5.000 ya skrupnya. Ini akumulasi dalam satu pembuatan ya mungkin ya. Berapa ya? Karena di sini kita lihat skrup aja hanya Rp5.000. Rp5.000. Kemudian oke, kita simpan dulu. Oke, jika sudah kita combine save as close, kita taruh oke, tab oke, kita sudah buat. Kalau kita mau buat satu persatu seperti tadi caranya, tapi karena di sini kita langsung menggunakan fasilitas import, berarti kita klik file, import data, item, update. Oke, kita lanjut yang item list, match all, import create aja, oke aja. Nah, di sini ada bahan baku, kayu softnya, barang jadinya, skrupnya. Oke, kalau kita membuat satu persatu sih nanti jadinya seperti ini atau yang barang jadi. Nah, sama kalau kita membuat membuat langsung, kita bisa lihat di bayangannya, kita isi standar cost nanti bisa langsung kita isi ya. Kalau kita mau langsung isi bisa di sini kita tadi 115.100. Oke, seperti itu. Oke, kita isi aja ya biar lebih enak gitu. 115.100. Oke, normal.
kemudian ada bahan baku, ada yang ditanya standar costnya 3.500.000. Sudah total chat group di sini bahan ditanya 5.000. Kita cek lagi ya, 15.000 sudah benar. Kemudian cek juga sudah benar. Nah, oke, jika sudah benar semua silahkan di close. Kita langsung masuk di pengisian ini ya, saldonya. Oh iya, untuk cek tadi ya alamatnya apakah sudah benar. Oh, oke, sudah benar ya. Benar. Nah, selanjutnya kita masuk di pengisian saldonya ya, pengisian saldo awal persediaannya. Kita close dulu. Kemudian kalau di dagang kita bisa adjust inventory, tapi di sini kita langsung menggunakan count inventory. Jadi seperti ini bedanya ya, karena kalau di persediaan barang dagang dia jadi satu. Kalau di sini kita membedakan membedakan ininya, kuantitinya. Oke, counternya yang diminta adalah barang jadinya ya, barang jadi yang dipesan. Nah, bedanya di sini kalau kita di dagang persediaan apa yang ada di situ ya langsung kita jual gitu, karena dia barang jadi. Kalau kita di manufaktur ya tunggu ada pesanan, kalau ada orang pesan kita buatkan. Bisa juga kalau misalkan kita sudah buat banyak ternyata ada yang beli, bisa merugikan perusahaan. Tapi rata-rata manufaktur jika ada pesanan kita olah. Jadi di sini yang kita isi yang pertama itu adalah barang jadinya, yang diminta adalah 75 unit. Oke. Adjust inventory kita klik. Default adjust count. Di sini kita isi dengan set ya. Kenapa di sini kita isi dengan set? Karena di sini kan jelas tadi BJ adalah barang jadi atau set good inventory. Jika sudah klik continue, kemudian ada keterangan note ya, dibaca saja, bisa diartikan. Langsung klik di open ini ya, opening balance-nya. Kita masukkan di sini tanggal 1 bulan 8 2018. Oke, saldo awal persediaan barang jadi. Awal persediaan jadi. Oke, kemudian costnya di situ 115.100. Benar ya, 8.632.500. Oke, kalau sudah kita record, lanjut kita klik lagi, kita masukkan ini seperti ini karena kita harus mengecek satu persatu. Kemudian tadi inventory lagi untuk yang ini ya, bahan bakunya di situ kita sesuaikan di soal. Kita lihat yang diminta berapa bahan baku ini. Bahan baku di situ hanya ada 5, berarti adjust inventory. Nah, di sini kita isi bahan baku itu raw material. Oke, continue. Opening balance-nya kita masukkan satu persatu seperti ini. Di sini
saldo awal, persediaan bahan baku. Oke. Unit-nya satuan itu berapa? 5.000 kalau nggak ada, 3.500.000. Oke, 3.500.000, 3.500.000 ya, 3.500.000. Nah, lanjut. Kemudian bahan penolong di soal itu yang diminta 70 yang sekrup ya. Oke, berarti di sini indirect continuity of balance, langsung kita isi saldo awal persediaan bahan penolong. Oke, kita cek dulu bentar. Nah, untuk bahan penolong tadi bisa kita isi sekaligus karena dia sama ya. Kita cancel dulu deh karena tadi ada yang belum terisi. Namanya kan sama BB sampai BB 1 sampai 4, berarti kita isi aja di 70. Kemudian yang kedua 45, 80 dan 85. Oke, adjustment filternya di sini direct, lanjut. Nah, yang pertama yang 70 nih, yang 70 5.000. Oke, kemudian yang 45 15.000, yang ke 80 ini 10.000. Oke, kemudian yang 20.000. Kalau kita menggunakan diagram atau adjust inventory, kita tidak bisa memilah mana sih yang bahan jadinya, mana yang bahan penolongnya, mana yang bahan bakunya, seperti itu. Jadi saldonya nanti jurnal saldonya nanti ada 3 jurnal yang berisi tentang saldo jurnal persediaan bahan baku sendiri, bahan jadi sendiri, bahan penolong itu juga sendiri dan di record. Nah, kalau sudah semua kita bisa set item price-nya atau harga persediaannya. Kita cek dulu ya, karena kita menggunakan rata-rata ya, kita klik. Oke, dan klik OK. Itu untuk mengecek metode akuntansinya. Ada yang menggunakan rata-rata, ada yang ya FIFO-LIFO itu loh. Nah, jadi kalau kita menggunakan average ya kita klik average, kemudian oke, sudah. Untuk materi berikutnya kita sambung di pertemuan berikutnya aja ya. Untuk materi jurnalan. Oke, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.